Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Untuk malam ini Ibu akan share terkait dengan penghitungan untuk pembagian saudara kandung dan saudara tiri ya. Jadi kalian di file kalian itu sudah ada bagan seperti ini di slide PPT-nya. Itu sudah ada bagan seperti ini, namun mungkin kalian belum Ibu jelaskan terkait dengan bagaimana cara penghitungan jika di sini si pewaris ya, P ini Ibu sebut atau Ibu singkat P menjadi arti dari pewaris itu sendiri. P ini mempunyai saudara kandung dan saudara tiri ya. Bagaimana untuk kasusnya Ibu atau bagaimana untuk jalan ceritanya ya. Misalkan di sini A ini adalah ibu ya. Saya beri tanda bulat seorang ibu. Kemudian B ini saya kasih tanda segitiga untuk bapak. Jadi A kawin dengan B, di sini ada garis kawin ya. Ini ada garis kawin antara A dengan B. A dan B kawin, kemudian dia menghasilkan 3 orang anak. Anaknya A dan B ini adalah E, P ini pewaris. Nanti kita akan membagi terkait dengan harta pewaris ini. Jadi kita tidak akan cerita terkait ini ya. Beda halnya. E, P dan F ya, anak dari A dan B. Nah, A dan B seiring berjalannya waktu pernikahan mereka kemudian pernikahan mereka itu tidak langgeng lah ya. Biasanya itu dikaitkan atau terjadi karena perceraian gitu ya. Nah, kalau misalkan si A dan si B bercerai, maka putuslah hubungan perkawinan antara mereka berdua ya. Namun antara A dan B tidak akan putus hubungannya dengan anak kandung. Nah, kemudian setelah bercerai, A kemudian menikah lagi dengan laki-laki lain. Begitu pula dengan B. B juga menikah lagi dengan perempuan lain. Selama pernikahan dengan laki-laki lain, untuk janda A, dia mempunyai anak C dan D dari perkawinan yang kedua. Begitu pula dengan B. B kawin dengan perempuan lain menghasilkan anak juga, G dan H. Ya. Jadi E, P, F ini mempunyai 4 orang saudara tiri dari pihak ibu ya, kemudian dari pihak ayah ya. Karena satu ibu kan si C dan D ini kan karena satu ibu, jadi dari pihak ibu si E, P, F ini mempunyai saudara tiri dari ibu, itu adalah C dan D. Kemudian untuk G dan H, karena satu bapak dengan EPF, maka EPF ini mempunyai saudara tiri dari bapak, itu adalah G dan H. Nah, ini saya anggap sudah meninggal semua ya. Ini sudah meninggal semua. Kemudian kita fokus kepada P. P ini adalah pewaris. Jika P ini meninggal ya, jika si P ini meninggal, bagaimana untuk pembagian warisnya? Apakah C dan D, G dan H juga mendapatkan? Jelas mendapatkan. Karena apa? Karena C dan D ini adalah satu ibu dengan E, P dan F. Begitu pula dengan G dan H. Dia juga satu bapak dengan E, P dan F
Bagaimana pembagiannya? Misalkan si P ini meninggal. Nah, di sini ada garis lurus ya, kotak lurus dan kotak putus-putus, garis putus-putus tapi bentuk kotak. Nah, ini saya bagi dua karena biar gampang untuk membagi artinya. Jadi untuk yang garis lurus ini, untuk kotak garis lurus ini untuk satu ibu ya. Jadi saya tulis di sini ibu. Nah, kalau misalkan garis putus-putus ini saya artikan garis putus-putus ini adalah satu bapak. Nah, oke, sekarang kita balik ke pembagiannya. Waris itu ibaratnya harta itu sama dengan 1, ya kan? Nah, di sini ada yang satu ibu dan satu bapak garisnya. Jadi harta di sini, karena harta itu umpamanya atau ibaratnya 1 dibagi 2. Yang satu ibu itu dapat setengah, yang satu bapak juga dapat setengah. Ya. Ini baru permulaan. Kemudian yang satu ibu ini itu ada berapa orang di sini? Ada berapa ahli waris maksudnya? Di sini ada C, D, E dan F. C, D, E, F ini ada 4 orang. Nah, jadi nanti setengah dibagi 4. Jadi C itu mendapatkan 1/8, D mendapatkan 1/8, E pula mendapatkan 1/8, F mendapatkan 1/8. Begitu pula dengan yang satu bapak di sini. Yang satu bapak di sini garis putus-putus ini E juga kena, F juga kena. Begitu pula dengan G dan H. Ya. Jadi setengah dibagi 4, 1, 2, 3, 4. Jadi untuk tambahannya E untuk tambahan dari harta garis bapak ini atau yang satu bapak ini 1/8. F pula 1/8. G 1/8. H 1/8. Begitu. Jadi untuk pembagiannya, jadi kalau disimpulkan, jadi C ini mendapatkan 1/8, kemudian D mendapatkan 1/8, kemudian ada E ini mendapatkan 1/8 tambah 1/8 jadi 2/8. F ini mendapatkan 2/8 karena 1/8 ditambah 1/8 ya, sama dengan 2/8. Kemudian ada G ini mendapatkan 1/8. Kemudian ada H ini mendapatkan 1/8. Jadi kalau misalkan ditambah semuanya, 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4, 4 tambah 2 6, 6 tambah 1 7, 7 tambah 1 8. Jadi semuanya 8/8 sama dengan 1. Jadi harta itu habis. Nah, untuk pembagiannya terkait dengan pembagian untuk penghitungan saudara kandung dan saudara tiri sudah cukup jelas ya. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan japri atau bisa WA ke saya terkait dengan pembagian ini. Terima kasih.